Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Tuhan memberikan kita dua tangan, satu untuk memberi dan satu untuk menerima. Kali ini kita buat kolak pisang biji salak. Yuk, let's check it out. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku buat kolak pisang yang menggunakan biji salak. Jadi untuk biji salaknya itu aku pakai bahan dasarnya itu labu kuning. Kalau nggak ada labu kuning, kalian bisa pakai ubi rambat juga bisa. Jadi ini udah aku rebus, boleh dikukus, boleh direbus ya. Kemudian dalam keadaan panas langsung dihancurkan. Hancurkannya bisa kalian mau pakai mixer boleh, bukan mixer, blender ya. Atau mau pakai garpu seperti ini juga boleh. Kalau udah lembut semua, halus semua, masukkan sejumput garam untuk memberikan rasa. Nah, aku pernah lihat ya di Instagram, ada resep 300 gram labu kuning, kemudian tepung tapiokanya itu 80 gram. Kita buktikan kalau labu kuning 300 gram, tepung tapioka 80 gram untuk membuat biji salak itu bisa apa enggak ya? Nah, ini aku campurkan semua dengan komposisi 80 gram tepung tapiokanya. Menurut aku sih pasti nggak akan bisa, terlalu sedikit tepung tapiokanya. Jadi nggak bisa dipulung. Nah, kadang kita dapat resep itu mungkin kita harus modif sendiri. Saat kita praktekkan itu, kalau misalnya ada yang kurang tepat, kita bisa adjust sendiri lagi. Jadi kalau terlalu lembek adonan dari biji salaknya, tambahkan aja tepung tapiokanya sampai adonan ini bisa dipulung. Nah, kalau dia sudah bisa dipulung, bentuknya adonannya seperti ini. Jadi dia nggak terlalu lembek dan saat kita bentuk dia bisa nggak lengket di tangan ya. Jadi kalau seperti ini udah bisa kita bentuk dan kita rebus di air yang sudah mendidih. Oke, ini total tepung tapioka yang aku pakai untuk 300 gram labu kuning itu sekitar 250 sampai 280 gram tepung tapioka. Oke. Untuk bentuknya terserah aja mau dibuat lonjong seperti ini atau mau dibuat bulat juga bebas ya, suka-suka kita. Oke, lanjut yuk. Untuk pulungnya bisa sekalian dipulung-pulung dulu nanti baru direbus. Tapi jangan lupa taburi dengan tepung tapioka di wadahnya supaya dia nggak lengket ya. Maunya nanti kalau nggak ditaburi tepung dia akan lengket satu sama lainnya. Jadi ingat ya, social distancing. Jadi ini juga nggak boleh terlalu dekat. Kalau nggak nanti dia akan lengket dan akhirnya kita pulung balik lagi. Oke, aku lanjutkan dulu dan airnya sekarang sudah aku didihkan. Oke. Seperti ini udah mendidih. Jadi langsung dimasukkan aja yang sudah dipulung. Dan jangan lupa sebelumnya aku udah cairkan gula merahnya atau gula arennya. Jadi seperti buat empek-empek juga atau cenil ya. Sampai dia udah mateng. Kalau dia udah mateng itu tandanya itu dia akan terapung sendiri. Kalau udah terapung berarti itu udah masak. Nah, kalau udah ini ditiriskan aja, langsung masukkan ke air gula aren yang sudah dicairkan tadi. Nanti akan aku sharekan ya. Setelah ini akan aku tunjukkan. Oke, tadi aku duluan udah aku cairkan dulu gula arennya. Jadi untuk gula arennya itu aku pakai 1 tepek seperti ini atau kurang lebih 250 gram gula aren asli. Kemudian ada 100 gram gula pasir dan 500 ml air. Kemudian ada 10 lembar daun pandan. Untuk cairkan gula arennya cukup pakai 500 ml air aja. Cara cairkannya ya seperti biasa aja, langsung dimasukin aja ke pancinya. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai gula aren yang asli,
biasanya akan agak susah untuk cair. Kalian bisa sisir dulu. Tapi kalau gula aren yang asli dia akan cepet. Kena panas aja dia akan cepet mencair. Jadi ini masak sampai dia larut semua aja udah oke. Dan kemudian jangan lupa disaring karena biasanya kan kotor ya. Oke. Nah, karena nggak disisir, jadi ini akan pelan-pelan dia akan mencair dengan sendirinya nanti setelah airnya panas. Oke, sekarang aku mau kukus pisang kepok dan juga ubi rambatnya. Karena ini tempat kukusannya kecil, jadi untuk ubi kayu atau singkongnya itu antri. Ini dimasak sampai pisangnya lembut dan juga ubinya itu sampai lembut. Nah, kalau udah langsung dipindahkan ke cairan gula aren yang tadi sudah dicairkan. Terus lanjut lagi ubi singkongnya atau ubi kayunya itu langsung aku kukus dan sampai ini udah empuk. Ini juga dipindahkan ke cairan gula aren tadi. Pastikan kalian pilih singkongnya itu yang empuk ya, karena ada singkong yang juga yang keras gitu. Oke, ini tujuannya aku campurkan ke cairan gula aren itu supaya warnanya nanti nggak pucat. Jadi untuk air tadi yang 500 ml untuk mencairkan gula aren itu kurang, jadi aku tambahkan lagi kurang lebih 1 liter airnya lagi. Kemudian jangan lupa masukkan sedikit garam untuk menambahkan gurihnya, karena ini kan menggunakan santan ya. Jadi kalau setiap penggunaan santan itu harus ditambahkan dengan garam, kalau enggak hidup ini akan hambar. Jadi kalau santan nggak kena garam itu hambar ya, jadi seperti hidup. Oke, ini diaduk-aduk terus dan dimasak. Dimasak sampai dia mendidih, sampai meresap dari gula arennya itu ke pisang, ke ubi, ke singkong dan juga ke biji salaknya. Kemudian masukkan santannya. Jadi santannya kupakai dari santan kelapa yang tua, kurang lebih 1 butir tapi yang gede. Oke, sayang, jadi dituangkan dulu baru dicampurkan lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai kelapa seger, kalian mau pakai kelapa instan juga bisa ya. Santan instan maksudku. Santan instannya kalian pakai yang 200 ml. Ditambah sedikit air lagi ya. Oke, kalau seperti ini cukup dimasak sampai mendidih lagi supaya dia nggak cepet basi. Oke, mungkin buat kolaknya itu sama seperti cara yang biasa ya. Cuma di sini aku mau sharekan untuk biji salaknya sendiri. Kalau tepung tapiokanya dikit itu ambiar nanti jadi ya. Jadi perbandingannya itu nggak bisa terlalu sedikit tepung tapiokanya. Oke, di tes dan dikoreksi lagi rasanya. Kalau misalnya kurang manis, kalian bisa tambahkan lagi gula palem atau gula pasir juga bisa ya. Oke, sekarang aku mau sajikan dan aku mau icip-icip dulu. Oh iya, kalau kalian punya kolang-kaling, kalian mau tambahkan kolang-kaling juga enak ya. Ada nangka juga bisa ya ditambahkan ke dalam, pasti juga akan lebih enak. Oke, jadi menurut aku ya rasanya ini udah cukup manisnya dan gurihnya sudah dapet. Oke, ini juga biji salaknya udah oke banget. Masih kenyalnya aku rasa pas dan juga dia mengkilat ya seperti ini. Oke, ayo kita makan dulu yuk. Oke, sekarang icip-icip time. Di sini aku mau tunjukkan tadi ini ada biji salaknya. Jadi untuk biji salaknya itu kalian mau buat bentuknya lonjong boleh, mau bulat juga boleh. Kemudian ini ada ubi rambat. Kalau di sini sih sebutannya ubi rambat ya. Jadi mungkin di tempat kalian juga sebutannya bisa beda. Tapi yang pasti ini ubi ini warnanya banyak. Kemudian nih ubi, ini ada pisang kepok. Jadi untuk pisang kepoknya, kalau kalian suka yang agak lembek,
pisangnya kalian pilih aja pisang kepoknya itu yang lebih mateng. Kalau misalnya kalian suka yang nggak terlalu lembek, kalian bisa pilih pisang kepok yang kematangannya itu sedang. Jadi jangan sampai mentah juga, pasti nggak enak kalau mentah, getahnya banyak. Kemudian ini ada singkong atau ubi kayu. Ini juga pilih yang empuk. Jadi supaya waktu kita makan juga nggak keras ya, jadi enak banget. Oke. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku bagikan boleh bermanfaat buat kalian. Thank you ya yang udah support aku selama ini. Terus support aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Tunggu ya di videoku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.